Kita seperti kecolongan gitu. Yang harus sepertinya apakah bisa dikatakan kegagalan gitu kan? Kegagalan siapa? Dalam artian nih guru-guru agamanya, tokoh agamanya, atau di sekolahnya, atau di orang tuanya sendiri. Kenakalan remaja ini tidak semata-mata tanggung jawab guru sekolahannya, tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab politisi. Karena politisi lah inilah yang punya palu ketok atas kebijakan. Kalau hari ini mereka tidak berakhlak, tidak punya karakter, nah bagaimana potret negara kita 10 tahun ke depan? Nah ini tinjauan kami sebagai seorang politisi. Kalau konsep belajar, nah ada namanya manajemen dakwah. Jadi harus step by step. Harus cinta dulu sama ilmunya, cinta dulu sama gurunya, cinta dulu sama pendidikannya gitu. Jadi jangan dibuat takut. Nanti hasilnya itu nggak lama tuh biasanya. Kami sebagai politisi itu juga ikut bertanggung jawab terhadap masa depan, karena kita harus bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kami mendirikan yang namanya Rumah Singgah Al-Quran Nahdlatul Balagh. Jadi sedini mungkin anak-anak itu kita ajarin akhlak, kita ajarin agama, supaya membentengi mereka ketika nanti mereka besar. Mereka sudah punya karakter, agamanya kuat, kedisiplinan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, Fadil Ahmad, di channel YouTube PKB Talks 24. Podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja, tapi punya makna. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral, ialah terkait dengan kenakalan remaja zaman now, di mana peran agama dan tokoh-tokohnya. Nah, ini menarik karena apa? Kenakalan remaja saat ini memang sudah di tahap mengkhawatirkan. Seolah-olah nih tokoh agama dan para agamawan dan agama sudah bisa berperan lagi. Makanya Gubernur Jawa Barat membuat satu gebrakan anak-anak nakal ini diisolasi di barak militer. Nah, untuk membahas masalah ini, kita mengundang narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Wawan El-Gandiri. Beliau ini adalah praktisi dan sekaligus pengamat sosial keagamaan. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Menarik gak tema kita? Sangat menarik. Luar biasa. Kita juga memanggil dan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah politisi, tapi bukan hanya sekedar politisi. Beliau memiliki visi yang sangat luar biasa, karena jauh sebelum kenakalan remaja menjadi viral, beliau sudah secara visioner mendirikan Rumah Singgah Al-Quran Nahdlatul Balagh. Untuk apa? Untuk menjaga dan menyiapkan generasi muda sejak usia dini. Jangan sampai nanti terpapar oleh virus-virus kenakalan remaja. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Beliau namanya adalah Haji Muhammad Fauzi. Sehari-hari dipanggil dengan panggilan sayang Mas Fauzi. Oke. Pemirsa, sebelum kita bahas, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, kita lanjutkan obrolan dan diskusi kita pada episode kali ini. Menurut
KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ini data saya ambil di tahun 2019, kenakalan anak remaja sejumlah 1.251 kasus yang dilaporkan karena terkait dengan narkoba, psikotropika, pertawuran pelajar, dan 344 kasus diantaranya melibatkan anak-anak di bawah usia. Lalu kita masuk ke data di Jakarta, di Polda Metro Jaya tahun 2002 ada 323 kasus kenakalan remaja di Jakarta Selatan saja. Kita bahas ini Jakarta dulu dan berikutnya Jakarta Selatan. Nah, ini menandakan bahwa memang kenakalan remaja sekarang ini sungguh masuk di level yang mengkhawatirkan. Gubernur Jawa Barat bahkan membuat satu gebrakan di mana anak-anak remaja nakal itu dimasukkan ke dalam barak militer. Nggak tahu nih tujuannya apa. Nah, Ustadz, kita ingin tanya nih, menurut Pak Ustadz sebenarnya gimana sih situasi sekarang ini terkait dengan kenakalan remaja? Pak Ustadz dulu pengalaman waktu kecil, sekarang ini seperti apa? Ya, setiap orang pasti punya kenakalan masing-masing, ya, punya pengalaman. Tergantung nakalnya seberapa jauhnya gitu kan. Tapi karena saya dulu di pesantren ya, rata-rata anak pesantren nakalnya ya nonton bioskop, bolos sekolah, ngaji ya kan, terus ngumpet di kamar mandi nggak mau sholat subuh, Dibetakin nggak? dibotakin gitu. Dan apa namanya, makin lama kok saya lihat kok makin parah apa tingkat kenakalan remaja ya, terutama karena kita tinggal di Jakarta seperti ini, seperti itu. Dulu pernah dibotakin nggak? Pernah. Kalau Pak Sekir gimana? Paling ini anak remaja. Selain itu ada satu lagi, nyurit mangga tetangga. Oh iya. Tapi sama manganya Bu Nyai, Pak Kiai itu loh. meskipun habis itu ya udah ambil aja. Iya. Itu zaman dulu ya, Iya. nakalnya remaja zaman dulu. Iya. Ya. Tapi kalau kita lihat nih sekarang ini nih, anak remaja membawa parang, pergi ke jalanan, main petasan, lempar-lemparan batu, bahkan ada yang meninggal. Nah ini sebenarnya sudah sangat Masih. mengkhawatirkan. Kira-kira menurut Pak Ustadz gejala apa ya? Apa karena guru agamanya udah nggak bisa mengatasi? Karena saya juga bingung di satu sisi itu kan marak di bulan Ramadan, di bulan puasa, yang masjid-masjid banyak kultum-kultum ya, ceramah-ceramah kegiatan keagamaan. Juga banyak majelis yang besar juga banyak di Jakarta. Bagi saya namanya paradoks gitu. Jadi satu sisi itu banyak kegiatan keagamaan, tapi sisi lain juga banyak anak-anak yang nakal, tawuran dan sebagainya gitu. Bisa jadi ini ada satu yang kita seperti kecolongan gitu. Yang harus sepertinya apakah bisa dikatakan kegagalan gitu kan? Kegagalan siapa? Dalam artian nih guru-guru agamanya, tokoh agamanya, atau di sekolahnya, atau di orang tuanya sendiri gitu. Kalau menurut nih, saya potong dulu nih. Kalau menurut Pak, ini kan kebetulan dia ini founding ya, pendiri ya. Nahdlatul Balad, rumah singgah Nahdlatul Balad. Menurut Mas Bodi gimana? Jadi sebagai seorang politisi ya, kenakalan remaja ini tidak semata-mata tanggung jawab guru sekolahannya, tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab politisi. Karena politisi lah inilah yang punya palu ketok atas kebijakannya itu. Nah, makanya saya setuju juga sih dengan Kang Deddy Wahidi yang membarakkan anak-anak nakal di Jawa Barat itu. Syukur-syukur nanti bisa berlaku untuk daerah-daerah yang lain. Karena memang sangat merisaukan sekali ya kondisi hari ini. Terutama kita nggak lihat sekedar hari ini. Anak-anak remaja ini kan potret 5 tahun ke depan lah. Potret 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Kalau hari ini mereka tidak berakhlak, tidak punya karakter, nah bagaimana potret negara kita 10 tahun ke depan? Nah ini tinjauan kami sebagai seorang politisi. Sebenarnya kalau sebagai seorang pengamat dan praktisi keagamaan, menurut Ustadz Wawan,
apa yang dilakukan sama Gubernur Jawa Barat, dan ini Tangerang sudah mau ikut, bahkan di luar Jawa juga mau ikutin polanya Kang Deddy, mau membarakan anak-anak atau pelajar. Dari sisi ini Pak Ustadz setuju nggak? Saya sebenarnya kalau boleh dikatakan mungkin nggak begitu setuju dengan kebijakan KDM-nya Kang Deddy Kenapa? Mulyadi untuk anak di barak. Karena fungsi militer TNI itu sangat berbeda dengan fungsi pendidikan. Ini lembaga pertahanan negara, ya kan? Nah, harusnya ketika ada sekolah yang orang tuanya atau gurunya bisa dikatakan mungkin tanda kutip hampir menyerah. Nah, kalau di pesantren kan ada dulu, kan ada waktu zaman kita dulu, tapi sekarang ada namanya pesantren kilat. Nah, 1 bulan di pesantren. Kalau bicara kedisiplinan, pesantren juga belajar disiplin tentang sholat dan 5 waktu. Kalau bicara kebangsaan, taruh di pesantren NU tuh. Itu sudah pasti cinta NKRI harga mati gitu. Nah, bagaimana? Tapi ini persoalannya, orang tua sudah menyerah, guru sudah menyerah, seolah-olah ini udah bingung, ini mau diapain ya, Mas? Akhirnya taruhlah di barak militer. Tapi apa ketakutan kekhawatiran? Enggak, gini, ada sedikit, nanti ada traumatik dari anak. Akhirnya anak-anak ngeliat militer TNI itu jadi wah ngeri, takut gitu kan. Nanti ada efek itu loh, kesan begitu. Karena kesan di mana setelah dari barat. Kita lihat dia udah bagus ya. Nah, di medsos itu kan ada sadarnya juga tumbuh dong. Di medsos ada, saya lihat di medsos itu ada anak-anak, nanti kalau kamu nakal, nangis itu kan. nanti masuk ke barat TNI, makan lidi, enggak nakal lagi. Malah bagus bukannya. Enggak, justru ketika si pendidikan diberikan rasa trauma takut, maka itu sifatnya nanti jadi trauma gitu. Jadi bukan kesenangan dulu. Kalau konsep belajar, konsep memberikan anak untuk apa namanya bisa, kalau dalam Islam untuk ada namanya manajemen dakwah. Jadi harus step by step. Harus cinta dulu sama ilmunya, cinta dulu sama gurunya, cinta dulu sama pendidikannya gitu. Jadi jangan dibuat takut. Nanti hasilnya itu nggak lama tuh biasanya. Ya tapi kan ini kan anak yang emang udah susah ditanganin. Orang tuanya udah nggak berani ngasih tahu orang tuanya, dikasih tahu, ngasih tahu anaknya malah mau dibacok. Di mana? Ini soal kebijakan ini. Kalau kebijakannya ditaruh pesantren, saya yakin itu pesantren semua. Karena kan jadi memberikan kebijakan ditaruh di barak, maka ikut ke barak semua. Lagi-lagi ini butuh campur tangan politisi, mengambil kebijakan, dirumuskan dulu, ditaruh di pesantren atau ditaruh di barak atau di tempat yang lain yang ya juga tidak pesantren, yang ya juga tidak barak. Nah, ini memang langkah cepat Pak Deddy Mulyadi ini mungkin karena butuh penanganan cepat. Nah, saya berharap setelah ini kita rembuk bersama lagi apakah perlu penanganannya itu ditaruh ke barak atau di pesantren atau ada tempat lagi yang lain. Nah, mungkin dalam otaknya Pak Deddy Mulyadi kemarin adanya barak pesantren cepat dan anggarannya siap. Nah, di militer lebih siap, di barak lebih siap daripada pesantren. Pesantren belum tentu punya ruangan yang sudah memadai seperti itu. Kalau pesantren punya ruangan yang memadai seperti itu, saya yakin Kang Deddy Mulyadi juga langsung mengalihkan ke sana. Oke, sebelum kita bicara kebijakan lagi nih, sebenarnya nih kalau ditarik akar masalahnya, ini kan kenakalan ini kan soal mindset, soal perilaku dan akhlak. Kalau kita tarik ke lembaga pendidikan, di situ kan sebenarnya sudah ada di sana pembakalan budi pekerti, akhlak yang notabene-nya dalam tanda kutip itu menjadi tanggung jawab guru-guru agama di sekolah umum atau para ustadz di kampung-kampung atau misalnya adalah di majelis taklim. Ini menurut Pak Ustadz dan Mas Fauzi, kira-kira apakah memang ada dalam tanda kutip kegagalan guru agama yang sebenarnya kalau ngomong gagal sih mungkin
saya belum paham Bu, paradoks ya, bilang gagal tapi dibilang berhasil tapi ada produknya, ada produknya gitu. Ada yang berprestasi ya, kan? Saya rasa ini gini, kehadiran pemerintah itu wajib ya. Pertama gini, harus holistik menyeluruh. Contoh kayak di Aceh baru ada jam malam, atau di di Purwakarta anak-anak yang umur di bawah 17 tahun misalnya nggak boleh pakai kendaraan bermotor, kembali pakai sepeda. Nah itu pemerintah harus hadir nih. Makanya bagaimana nih tadi Mas Oji bisa memberikan kebijakan sebagai politisi ini harus ada jam malam, maksudnya maghrib mengaji, itu yang bisa mengurangi tadi orang-orang pada nongkrong, orang pada keluar, motor-motor nggak ada geng motor lagi kayak gitu loh. Persoalannya orang tua zaman sekarang melihat anak-anak nongkrong maghrib itu sudah dianggap biasa. Jadi seolah-olah kontrol sosial itu udah dol, kan, Mas Fauzi. Nah, berarti ini kalau Mas Fauzi tadi penekanannya adalah harus ada kebijakan yang bernuansa politis dari para politisi, harus sadar semua. Berarti langkahnya dimulai dari mana? Jadi kembali soal kegagalan tadi, ini tidak bisa kita menjasis ini gagal, tidak bisa, karena selain dari faktor memang orang tua kurang memperhatikan, ada juga faktor lain yang mempengaruhi perilaku anak. Medsos hari ini. Medsos ini, tolong ini medsos ini diketatin penggunaan medsos untuk anak-anak, karena ini sangat berpengaruh sekali. Sekarang kiblat anak-anak itu bukan lagi tokoh, tapi kiblatnya adalah kiblat medsos. Pergeserannya seperti itu. Makanya kami sebagai politisi itu juga ikut bertanggung jawab terhadap masa depan, karena kita harus bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kami mendirikan yang namanya Rumah Singgah Al-Quran Nahdlatul Balagh. Jadi sedini mungkin anak-anak itu kita ajarin akhlak, kita ajarin agama, supaya membentengi mereka ketika nanti mereka besar. Mereka sudah punya karakter, agamanya kuat, kedisiplinan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kuncinya menurut Mas Fauzi ini memang dari sejak usia dini itu harus dikuatkan ya. Dasar pondasinya agama itu. Agama. Untuk membentengi. Betul lah. Kita ini sudah alhamdulillah sudah berdiri di 7 titik lah DKI Jakarta ini. Tiap hari, tiap sore kita mengaji, selain baca Al-Quran ada pelajaran akhlak, ada pelajaran ketauhidan dan seterusnya. Nih Pak Ustadz, kalau dalam perspektif Islam, dalam agama Islam, sebenarnya definisi kenakalan remaja itu lingkupnya apa sih? Yang jelas kan gini, namanya nakal kan nggak taat, kan? Nggak patuh. Islam mengajarkan kepatuhan dan ketaatan. Nah, dan juga itu Islam ada juga norma sosial, kan? Ada norma agama. Nah, norma sosial contohnya disepakati nih, kalau misalnya al-adat itu muhakamah, kan ada adat menjadi suatu hukum. Karena bisa jadi di Jakarta dan di daerah, kalau di Jakarta contohnya saya bilang anak-anak main kali, jangan main kali, jangan main di kali gitu ya. Tapi kalau di kampung wajib main di kali gitu, nggak diomel. Jadi masing-masing punya aturan tersendiri masalah norma sosial, dan kalau norma agama sudah ada pakemnya gitu kan gitu. Nah, selama itu melanggar norma sosial, itulah yang disebut kenakalan, dan selama melanggar norma agama itu karena kenakalan. Ini adalah bentuk ketidaktaatan. Dari level apa? Ketidaktaatan terhadap apa yang munculnya kenakalan? Yang pertama ketidaktaatan atas aturan norma sosial. Yang kedua ketidaktaatan atas aturan norma agama sebenarnya itu. Berarti benar dong Pak Sekmil ini mendirikan Rumah Singgah Al-Quran. Itu salah satu, saya rasa baru PKB aja kali yang bisa berpikir seperti ini. Jadi kantornya dibuatkan pengajian. Bentuk kepedulian langsung. Action. Bahkan jauh sebelum terjadi kasus kenakalan remaja yang viral ini. Iya. PKP sudah duluan. Visioner. Luar biasa. Iya. Oke, pemirsa PGW Talks, Anda berada, kita lanjutkan diskusi kita ini makin seru nih Pak Ustadz. Tadi kan sudah diungkap nih beberapa hal penyebab, ada mungkin
tahu lingkungan, orang tua. Nah, kalau kita lihat nih, apa yang sekarang ini dilakukan oleh Kang Deddy dengan membuat anak-anak kelas khusus di barat militer, menurut Pak Ustadz sebenarnya ini pendekatannya gimana? Pas mas belum? Bagi saya ini pendekatannya belum pas. Masih uji coba dong? Masih uji coba. Dan kalau pas sedikit sekali gitu ya. Karena salah satu anak menjadi anak baik berkarakter ya kedisiplinan, ya kan. Tapi kalau secara holistik semua keseluruhannya itu ada di pondok pesantren. Jadi dari pendidikan ke pendidikan, bukan dari pendidikan ke barak. Militer. Ya, itu udah bukan lulus itu. Apa namanya, tapi belok tuh, ya kan. Nah, jadi kalau mau holis, kalau mau benar-benar apa namanya membuat anak tuh berkarakter yang baik, berakhlakul karimah, maka taruhlah percayakan kepada pendidik, nah kepada guru-guru gitu. Jadi emang muaranya sebenarnya ini masalah soal akhlak ya? Iya, Muaranya akhlak. iya jadi akhlak gitu loh. Anak mabok kan pada yang kalau lihat dari di medsos pada mabok, merokok, apa namanya tawuran. Siapa yang bisa? Saya gitu. Di Surabaya dulu, sekarang mungkin masih. Itu kan apa namanya ke sana, ke Surabaya. Itu ada Anti narkoba dulu. Narkoba, penyembuhan gitu. Jadi gini, di pesantren ada ritual tertentu. Ini kalau misalnya anak-anak sini begini, oke, kita mandiin jam 2 subuh, jam 2 dini hari. Suruh sholat tahajud, suruh zikiran. Itu ada ritualnya yang belum tentu barang saya yakin nggak ada. Pak Ustadz ini lebih cenderung dong anak-anaknya itu bukan secara militer pendekatannya, Bukan. tapi pendekatan agama. Masuk ke pesantren. Iya. Kalau Pak, Jadi Mas, ukuran berhasil dan tidaknya nunggu setelah 6 bulan ini ya. Setelah 6 bulan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini dijalankan, baru kita bisa evaluasi. Tapi memang benar apa kata yang dibilang Ustaz Wawan tadi, yang sudah jelas-jelas menghasilkan produk bagus memang pesantren. Kita nggak tahu anak-anak dididik di barak militer keluar lebih ganas lagi, jangan juga nggak tahu gitu. Iya. Iya kan? jangan begitu keluar Lebih ganas lagi. Iya. Gua dididik militer. Dididik gitu. militer, fisiknya kuat, Iya. tambah jagoan dia di luar. Iya, Kan? petendeng. Sama Iya. menindak. Nah, kalau di pesantren lengkaplah pendidikan itu, Pak. Pendidikan agama, ada akhlak, karakter, dan sudah terbukti bertahun-tahun pesantren ini terbukti sumbangsihnya terhadap negara. Saya setuju. Anak-anak yang dalam tanda kutip beringasan itu cenderung mereka memiliki pemahaman keagamaan rendah. Secara umum jarang terdengar anak-anak dari madrasah, apakah itu MTS, apakah itu madrasah aliyah, yang keluar dari sekolah tawuran, betul nggak? Saya kira setuju ini pendekatan keagamaan. Gitu. Iya. Berarti kalau seperti itu, nah peran politisi, pengambil kebijakan, Ya, tentunya nunggu ini berhasil dulu lah. Setelah ini pasti akan ada evaluasi. Ada opsi-opsi, apakah diteruskan di barak atau memang kebijakannya harus dirubah ke pesantren, atau yang tadi saya bilang itu ada lembaga khusus yang menangani. Tapi memang ini butuh penanganan cepat. Ini adalah cara cepat yang Pak Mulyadi menangani kasus kenakalan remaja. Kalau di Jakarta nih kira-kira, kalau misalnya nantinya diarahkan, khusus Jakarta, pesantren. Kira-kira gimana nih? Nah, persoalannya siap nggak pesantrennya? Mampu nggak per hari ini misalnya menampung anak-anak ini? Jangan-jangan belum siap. Yang mungkin yang paling siap kan memang hari ini barak militer dengan segala fasilitasnya dan anggarannya ada. Kita tahu sendiri pesantren setiap bulan aja ada yang bayar 500.000, all in include makan, nyuci, sekolah di situ, ketambahan yang begini dari mana anggarannya? Berarti kebijakan pemerintah daerah setempat yang memang harus punya payung hukum dulu nih. Jangan-jangan itu yang namanya perda pesantren. Nah ini betul. Dan inilah perda pesantren ini di DKI sedang digodok, dan inisiatornya memang PKB. Memang sudah ada undang-undangnya, turunan undang-undang di DKI ini langsung
inisiasi oleh PKB segera dibuat perda pesantren. Termasuk ketika kita ketemu dengan gubernur yang baru, Mas Pram, kita langsung sampaikan, Pak, perda pesantren Pak, ini cepat, harus segera dibuat bersama dengan DPR. Oh ya, beliau menyanggupi dan akan sesegera mungkin. Nah, draftingnya di PKB sudah disiapkan. Oke. Artinya disiapkan, nah nanti kita bahas di tingkat fraksi. Itu secara politik ya. Ya. Sepertinya sangat menjanjikan. Nah, pendekatan sebagai seorang praktisi, langkah-langkah apa nih di DKI khususnya yang pas menurut Pak Ustadz Muhammad Al-Ganjuri untuk mungkin mengurangi atau mencegah terulangnya kenakalan remaja yang sepertinya itu seperti mata angin, musiman. Iya. Jadi saya lihat sih peran tokoh agama, ulama, dan guru-guru sepertinya sudah maksimal. Ya. Atau setengah maksimal. Saya belum. Ya, mungkin sudah ada peran lah mereka di sana. Nah, yang saya tekankan ini bagaimana peran pemerintah daerah. Jadi Satpol PP itu bukan hanya ngusirin pedagang kaki lima dengan alasan tata kelola, tapi sekali-kali Satpol PP itu juga razia tuh anak-anak nakal yang nongkrong ditanyain. Jadi tata kelola hatinya, Bukan tata kelola kota. bukan hanya itu juga Satpol PP itu kan tata kelola hati mereka. Jadi gitu bisa nggak tuh Satpol PP jadi pendakwah pelan-pelan, ya kan? Jadi gini, kehadiran pemerintah itu penting. Tanpa kalau guru aja, ulama aja tanpa disupport dan di pemerintah hadir, sama aja nggak akan ada salah apa-apa. Tokoh masyarakat atau agama setempat seolah-olah di Jakarta ini kalau lihat fenomena yang ada, anak maghrib nongkrong bahkan sampai dini hari itu sepertinya sudah nggak ada kontrol sosial. Makanya harus ada kebijakan politik. Kan sudah ada nih dulu pernah, tapi nggak jalan. Maghrib pengajian. Ya itu jadikan apalah jadi aturan aturan baku saya kurang paham. Jadi harus ada maghrib mengaji dan sekian jam 10 harus di rumah. Saya itu hanya sebagian tempat di Bapak RW aja, selebihnya nggak ada. Jadi kalau bisa jadi apa? Jadi perlu jadi apa tuh namanya? Perda, kalau bisa perda. Ya kan? Ya, lebih Nah kuat. ini harus kehadiran Pemda itu, pemerintah itu harus ada. Tanpa kehadiran mereka, pemerintah, maka kami para tokoh-tokoh agama dan masyarakat jadi percuma gitu. Seberapa sih kekuatan kami bahasanya itu? Tapi kalau dengan adanya tadi undang-undang yang dibuat ada aturannya, maka pasti itu jadi sinergi itu. Berarti harus ada semacam itu ya, di mana ekosistem diciptakan. Anak maghrib ke musola dengan sehat, bukan dengan terpaksa. Anak maghrib ngaji dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Berarti harus ada misalnya kerjasama antara sekolah dan tokoh masyarakat agama setempat di lingkungan tersebut. Menurut Betul. Pak, Iya, harus ya? ada kerjasama karena apapun lah, kebijakan apapun itu memang harus melibatkan semuanya ya, tokoh masyarakat harus diajak ngomong, terus wali muridnya juga harus diajak ngomong melalui komite-komite itu dan pihak-pihak lain yang terkait, karena ini menyangkut soal masa depan ya, soal budget anggaran tentunya kan harus ada pengeluaran yang di luar yang biasa hari ini ya. Kita misalnya mau menyekolahkan anak itu di pesantren itu kan ada pos anggarannya itu. Kang Deddy Mulyadi itu juga ada pos anggarannya untuk ke situ kan. Nah ini kan saya paham maksudnya Ustaz Awan itu bagaimana kalau anggaran itu dialihkan ke pesantren. oh iya, Nah ini kan satu pesantren berkembang. Pesantren itu sangat teruji lah. Pesantren itu sangat teruji dan sangat terbukti selama ini. Kalau ditambah dengan anggaran dari pemerintah itu lewat keberpihakan, nah itu soal caranya kan bisa lewat afirmasi. perda pesantren tadi itu. Ada perda pesantren, nanti otomatis anggaran menggelontor ke situ. Nah disitulah mau dibicarakan apa aja yang harus ditangani, apa aja yang dibahas. Rumah singgah Al-Quran Nahdlatul Barat sudah siap menjadi pionir berarti ya. Siap, kita memang didirikan untuk itu. Kita siap mengawal generasi-generasi muda ini ke depan, karena kita nggak melihat dari ini aja, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Makanya yang kita didik itu anak-anak kecil ada, remaja ada,
orang-orang setengah dewasa ada. Contohnya di Jakarta Pusat itu rumah singgah Al-Quran yang kita ajarin remaja, ibu-ibu juga ada. Jadi kita jauh kita memandang semua ini nggak hari ini aja. Ke depan juga sudah kita pikir. Partai Kebangkitan Bangsa melindungi generasi Generasi muda muda. agar apa? Bonus demografi itu ada dampak dan Iya. manfaatnya. Jadi bukan Indonesia gelap ya, Ya, Indonesia emas gitu loh. Bukan Indonesia cemas, Iya. Indonesia emas. Emas. Oke, pemirsa PJP Talks dimanapun Anda berada, obrolan kita malam hari ini cukup menarik, tapi karena waktu yang sudah membatasi, maka obrolan kita cukup sampai di sini dan kita sambung di episode Benar, ya. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.